Hadirin yang berbahagia, persoalan kemiskinan masih ditempatkan sebagai bagian dari persoalan pembangunan nasional. Sekalipun secara persentase ada kecenderungan mengalami penurunan, tetapi dari segi kuantitatif penduduk miskin masih relatif besar dan rentan terhadap perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya terpadu, terukur, dan terencana dalam meningkatkan penanggulangan kemiskinan. Maka program penanggulangan kemiskinan telah banyak diluncurkan pemerintah guna mengentaskan kemiskinan, tapi belum dapat sepenuhnya menuntaskan persoalan kemiskinan yang membelenggu masyarakat. Terutama di 3 kelompok yang paling besar proporsi kemiskinan itu, yaitu pada masyarakat nelayan, pada masyarakat pedesaan, dan pada masyarakat perkotaan yang merupakan sasaran PNPM ini. Nah, oleh karena itu, mayoritas angka kemiskinan yang rentan sebagian besar ada di perkotaan. Sehingga harus ada pola pendekatan penanggulangan kemiskinan, agar mereka tidak terpuruk dengan adanya perubahan ekonomi atau dampak dari bencana alam. Salah satunya adalah melalui program PNPM Mandiri ini. Nah, saya kira dari apa yang telah disampaikan baik oleh tim leader organizing komite PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi tadi, maupun dari Kepala Desa Ampalu sendiri, ataupun dari Ketua LKM Bina Mandiri dari Desa Ampalu, Bina Mandiri ya? Usaha Mandiri. Mohon maaf, saya kira sudah kita dengarkan bersama bahwasanya PNPM ini diluncurkan oleh pemerintah adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Berbicara masalah penanggulangan kemiskinan, saya kira setiap kabupaten kota sudah punya forum atau lembaga, ya, namanya bagaimana? Forum penanggulangan kemiskinan atau tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kota Pariaman sudah ada. Namun saya kira ini perlu kita pelajari dan kita evaluasi. Tim koordinasi sudah ada, tapi kenyataan yang kita temui ya di kota Pariaman, di seluruh kabupaten kota se-Indonesia ini, karena tadi yang saya bacakan itu adalah angka makro secara nasional, bahwa pemerintah kita 5 tahun atau 10 tahun terakhir ini sudah meluncurkan program penanggulangan kemiskinan. Tapi kalau kita lihat, saya baca koran beberapa minggu yang lalu, bahwa angka kemiskinan itu di Indonesia itu dibandingkan dengan negara Indonesia itu tambah tinggi dia. Kalau negara minus, berturun orang yang miskin, tapi Indonesia itu plus dia, 1,sekian%. Dan ini berarti bahwasanya apa yang kita laksanakan selama ini belum berhasil gitu. Nah, inilah barangkali yang perlu kita lakukan evaluasi. Di mana letak salahnya? Nah, tadi sudah kita dengar ya, penjelasan dari LKM Usaha Mandiri gitu. Bina Usaha Mandiri, salah lagi. Bina Usaha Mandiri, ya, bagus namanya. Ada beberapa dalam PJM Pronangkis yang disampaikan oleh desa tadi. Segera itulah yang dibuat oleh masyarakat bersama-sama melalui LKM tadi itu, yang tentu dipandu oleh Kokot atau OC ya, PNPM yang memfasilitasi ini gitu, sehingga lahirlah program-program penanggulangan kemiskinan yang sumbernya adalah dari masyarakat.
Dan itu adalah keinginan masyarakat desa. Dan inilah pola perencanaan yang seutuhnya yang kita inginkan. Pola perencanaan partisipatif. Artinya apa yang akan kita bangun itu adalah betul-betul yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, tentunya apa yang diinginkan perencanaan PJM Pronangkis tadi, bila disatukan dengan perencanaan dari atas, top down, sekiranya akan sinkron, sehingga ini akan mempercepat ya penanggulangan kemiskinan di daerah kita ini. Nah, justru karena itu, karena akhirnya ini hadir ya semua SKPD, sekali perlu dicermati, perlu dilihat, perlu introspeksi, perlu dievaluasi apa yang sudah kita laksanakan selama ini. Dan memang program-program kegiatan yang kita laksanakan sudah sama-sama kita lihat hasilnya, dan memang sudah membawa perubahan terhadap Kota Pariaman yang mungkin tidak mungkin saya uraikan satu persatu. Saya yakin dan percaya kita semua sudah melihat Basudah Jabatuari, Bagalenggal, Jabatunan banyak, bagaimana perubahan kota kita sekarang ini. Dan itu pun juga adalah berkat partisipasi seluruh warga Kota Pariaman. Tanpa adanya partisipasi masyarakat Kota Pariaman, apa yang kita buat sekarang ini tidak akan terjadi gitu. Nah, justru karena pola-pola inilah yang harus kita galakkan dan harus kita budayakan dalam membangun Kota Pariaman dari tingkat kota sampai ke tingkat desa. Saya setuju ya dengan pola-pola yang disampaikan PNPM Mandiri ini. Kenapa? Bila semua desa dan kelurahan sudah kita bangun dengan pola ini, dan pembangunan Kota Pariaman yang kita bangun itu adalah desa dan kelurahan, baik secara fisik maupun secara non fisik, ekonomi, sosial, dan budayanya. Nah, dengan pola partisipatif itu kita bangun, kalau desa dan kelurahan sudah terbangun, otomatis kota kita itu sudah terbangun. Persoalan yang kita hadapi adalah persoalan dana. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak kita dari tim leader Organizing Komite 1. Bila kita bisa menerapkan pola pembangunan secara PNPM Mandiri ini, dan adanya dukungan yang positif dari pemerintah kota, dana yang dikatakan tadi itu, dana PBLBK ya Pak ya, 1 miliar per desa, ini akan bisa diluncurkan. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi, 8 kabupaten kota yang dalam evaluasi itu bisa masuk Pariaman. Karena Pariaman siap untuk mendukung itu. Saya tadi sudah bicarakan dengan Bapeda, tolong dibikinkan skimnya, pola kegiatan-kegiatan yang disusun, yang dibuat oleh masing-masing SKPD. Karena dapat saya sampaikan di sini bahwa bisa kita dapat 1 miliar per desa bila kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan pola apa yang telah dibuat oleh PNPM ini. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan sesuai dengan pola PNPM, partisipatif masyarakat. Nah, dan tentu ini harus dibuatkan regulasinya, aturannya. Nah, justru karena itu Kepala Bapeda ya nanti dengan asisten, dengan sekda nanti koordinatornya, coba dipikirkan, pilah-pilahlah kegiatan apa-apa yang bisa kita laksanakan dengan pola PNPM Mandiri ini. Dinas-dinas Keperindak, dinas pertanian, dinas peternak, dinas perikanan, dan dinas-dinas lain buat pelatihan-pelatihan. Sekiranya tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua LKM, bahwa dalam pola itu tadi juga ada pelatihan-pelatihan yang berbasis masyarakat, melatih keterampilan masyarakat. Karena dalam PNPM ini ada 3 prinsip, yaitu tridaya: daya sosial, daya ekonomi, dan daya lingkungan. Nah, bila 3 daya ini kita optimalkan, saya kira masuk itu semuanya. Nah, kenapa pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan itu tidak bisa kita laksanakan?
dibiasakan dengan pola PNP mandiri.